Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Lestari dengan NIM 1211251110006. Saya di sini ingin menjawab dari tugas 2 dari mata kuliah Industrial Advertising. Jadi di sini pertanyaannya, mengapa UMKM fast food bisa menjadi pesaing kuat di McDonald's? Jawabannya adalah karena nomor 1, UMKM itu harganya itu lebih murah daripada McDonald's. Misalkan paket McDonald's ini sekitar 45.000 gitu. Terus kayak sementara untuk UMKM paketnya itu, untuk paket lengkapnya itu bisa di 20.000 udah dapet semuanya gitu, dari makan nasi misalkan, terus juga ayam misalkan, fried chicken, terus juga minum itu sudah dapat gitu kalau untuk UMKM. Terus juga menunya juga lebih sesuai selera dengan lidah lokal Indonesia, kayak ada menu yang ayam geprek, sambal matah kayak gitu. Terus juga kalau McDonald's kan itu perusahaan yang besar, jadi dia itu lebih punya kayak peraturan sendiri buat kontennya mereka untuk promosi. Nah, kalau UMKM kan cenderung bebas ya, apalagi mereka kayak yang penting viral, yang jadi kayak mereka terkenal gitu, walaupun viralnya itu bisa dengan brandingannya yang estetik ataupun yang lucu gitu. Jadi UMKM itu lebih bebas untuk brandingannya. Kalau McDonald's kan kayak ada SOP-nya. Terus juga UMKM mah sound TikTok, bisa milih sound TikTok dengan mengikuti tren terbaru, sound TikTok terbaru, challenge yang kayak gitu. Terus juga untuk UMKM, konsumen itu merasa lebih dekat dengan UMKM karena ada istilah support brand lokal, apalagi untuk para influencer ya. Terus juga pemerintah juga selalu menerapkan untuk support brand lokal. Jadi untuk para remaja yang sudah memang sadar, di masyarakat yang memang mensupport, jadi ini tuh mereka juga mempromosikan brand lokal UMKM gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, apa perubahan utama perilaku konsumen makanan di Indonesia? Kan untuk saat ini konsumen itu bukan hanya melihat dari rasa makanannya aja, tapi juga ada beberapa faktor lain seperti kayak lebih memperhatikan value, kayak mereka mencari makanan yang dianggap worth it dari segi harga, terus juga porsi, kualitas kayak gitu. Misalkan kayak ada burger dengan rasa yang hampir sama seperti McDonald's tapi harganya lebih terjangkau, terus porsinya banyak dan juga kualitasnya itu bagus gitu, mereka bakal membeli itu karena lebih menguntungkan dan juga lebih worth it, makanan yang murah tapi kita bisa mendapatkan makanan yang murah tapi dengan rasa yang sama gitu. Terus yang kedua itu media sosial juga mempengaruhi keputusan untuk kita membeli. Kayak kita sebelum membeli makanan apapun itu, kita selalu melihat review-review dari misalkan TikTok, Instagram gitu tentang review makanan ini dari content creator ataupun influencer. Terus juga perubahan yang ketiga itu ada pengalaman menjadi lebih penting. Jadi kemasan yang estetik seperti itu, terus juga tempat yang enak gitu, yang nyaman, dan juga makanan yang juga emang viral dan menarik untuk difoto. Jadi visual dari makanan itu pun menarik itu untuk difoto. Terus juga ada loyalitas terhadap merek mulai menurun, kayak dulu ada seseorang yang emang ya beli aja gitu McDonald's, tapi sekarang mereka mencoba merek lain yang lebih murah, lebih viral, atau memiliki menu baru yang memang cocok untuk lidah mereka. Jadi kayak konsumen itu lebih terbuka untuk mencoba berbagai pilihan yang lain.
Untuk tugas yang kedua, pertanyaannya, apakah konsumen sekarang membeli makanan atau cerita dan pengalaman? Jawabannya adalah sekarang konsumen itu membeli keduanya. Maksudnya kayak dari segi rasa memang kayak makanan tetap menjadi kebutuhan utama, tapi pengalaman saat membeli juga mempengaruhi keputusan mereka. Misalkan ada kolaborasi dari McDonald's, kayak McDonald's sama BTS, yaitu BTS Meal ya. Jadi mereka jadi penggemar BTS itu membeli McDonald's itu karena ada BTS kayak gitu. Seperti kayak McDonald's ngeiniin menu yang namanya itu BTS Meal. Nah, nanti itu misalkan bisa dapat photocard atau apapun. Jadi penggemar itu membeli McDonald's karena bisa dapat photocard dari BTS, itu salah satunya. Atau enggak yang terbaru ini ada kolaborasi dari McDonald's sama Saja Boys dari Netflix, dari film K-pop Demon Hunters, itu juga sama gitu. Terus juga pertanyaan kedua, mengapa konten TikTok bisa mengalahkan iklan brand besar? Karena alasannya itu konten TikTok biasanya dibuat oleh pengguna biasa, karena itulah mereka terlihat alami gitu loh, dan juga mungkin saja itu bisa membuat kita oh iya ya dekat dengan kita. Maksudnya kayak gak perlu gimmick apapun gitu loh, real dengan sesuai yang kita pernah alamin atau apapun itu. Terus juga algoritma TikTok juga sangat mempengaruhi ya dalam menyebarkan konten gitu. Jika sebuah video itu menarik, baik itu dalam kata-katanya ataupun isi visual dari video itu, maka video itu akan langsung menjadi viral. Dan misalkan yang viral itu soundnya, kata-kata di dalamnya, nah itu kata-kata dari iklan itu akan dipakai lagi oleh yang lainnya sebagai bentuk kayak video-video meme kayak gitu, soundnya yang viral gitu. Terus juga kontennya juga mungkin untuk di TikTok lebih menghibur, karena kita bisa tahu kalau TikTok itu adalah sebuah aplikasi video yang sangat amat cepat gitu loh, tidak lama durasinya, kayak sekitar 1 atau 2 menit itu, atau gak beberapa detik ya untuk TikTok, apalagi untuk iklan gitu. Jadi kontennya mungkin bisa saja menghibur, dan dari konten yang menghibur itu seperti yang tadi dijelaskan bisa menjadi sound viral yang akhirnya sound viral atau video viral yang akhirnya banyak digunakan oleh orang-orang atau banyak dibicarakan oleh orang-orang. Terus juga selain itu ada influencer ini memang sangat mempengaruhi. Bisa jadi pengikutnya dari influencer ini percaya dengan influencer itu atau tergiur untuk mencobanya. Jadi begitu dari iklan ini. Jadi orang-orang penasaran dari review influencer ini yang misalkan bilang enak kayak gitu. Jadi mereka ingin mencoba gitu, sesuai dari brandingan influencernya juga. Lalu untuk tugas 3 ada ide kampanye iklan. Dari ide kampanye iklan itu ditugaskan ada big idea dari kampanyenya. Saya memilih big idea dari kampanye ini adalah rasa Indonesia standar dunia, karena dari kata-katanya aja sudah menunjukkan bahwa McDonald's ini memang tetap menjadi brand global ya, mendunia, tapi juga menyesuaikan dengan Indonesia gitu loh, yang mempunyai yang dikatakan di sini adalah rasa Indonesia juga. Jadi McDonald's ini lebih menyesuaikan menunya atau dirinya itu dengan Indonesia, dengan tempat yang mereka tuju untuk iklan ini. Terus juga untuk tagline-nya saya memilih dekat rasanya, dekat harganya, karena
seperti yang diketahui ya tadi, beberapa orang memperhitungkan dari segi harganya, tapi juga beberapa orang juga memang memperhatikan dari segi kualitasnya. Oleh karena itu, jika kita bicarakan ada kata worth it gitu loh. Jadi kayak kalau influencer mereview itu kayak dengan rasa seenak ini, terus juga harga semurah ini worth it sih. Nah, beberapa influencer memang kayak gitu, dan juga influencer itu kan mempengaruhi penggemarnya ya. Jadi aku rasa penggemarnya juga, pengikutnya ataupun orang yang menonton dari iklannya juga tertarik gitu loh dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Mungkin itu, selain dekat dengan rasa, harganya pun dekat dengan kita gitu. Jadi menekankan kalau McDonald's ini tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tapi juga semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terus juga key message-nya, McDonald's menghadirkan cita rasa favorit masyarakat Indonesia dengan kualitas global. Terus juga key message-nya, McDonald's menghadirkan cita rasa favorit masyarakat Indonesia dengan kualitas global, harga yang terjangkau, dan pengalaman yang menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman. Pesan ini ingin membangun persepsi bahwa McDonald's tetap relevan di tengah persaingan dengan UMKM, karena karena masyarakat memang sudah mempercayai dengan McDonald's, dan juga memang sudah terkenal McDonald's itu di seluruh dunia. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang mempertimbangkan di harganya. Nah, dengan adanya key message ini yang mengatakan kalau harga yang terjangkau berarti bisa meyakinkan konsumen bahwa harga di McDonald's ini terjangkau gitu. Dan juga McDonald's ini juga menghadirkan pengalaman yang hangat, baik itu dengan teman ataupun keluarga gitu. Dan juga untuk tugas 4 itu harus memilih salah satu strategi komunikasinya ya. Saya di sini memilih strategi komunikasi yaitu hybrid strategi, yaitu gabungan dari global identity sama adaptasi budaya Indonesia. Karena seperti yang saya sudah bilang, McDonald's itu adalah brand yang sudah terkenal di luar negeri, sudah terkenal secara global gitu loh. Jadi identitas tersebut emang gak perlu diubah karena McDonald's itu sudah sukses gitu loh. Tapi di sini kita sedang membahas bagaimana McDonald's ini bisa bersatu dengan identitas dan beradaptasi dengan budaya Indonesia gitu. Jadi jika McDonald's ini terlalu memperhatikan dan terlalu fokus kepada citra globalnya mereka tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, konsumen bisa saja seperti tadi beralih ke UMKM lain yang memang harganya itu terjangkau, dan juga memang mereka itu sudah percaya gitu loh, karena mereka merasa UMKM itu lebih dekat dan juga lebih gampang mereka tahu gitu. Terus juga sebaliknya, jika terlalu mengikuti budaya lokal hingga meninggalkan identitas globalnya, McDonald's juga tetap akan kehilangan keunggulan sebagai merek internasionalnya. Jadi dengan alasan itulah saya memilih hybrid strategi, karena identitas globalnya McDonald's itu sudah bagus, tapi memang untuk Indonesia atau McDonald's ini memang harus menyesuaikan dengan menyesuaikan dan beradaptasi dengan budaya Indonesia gitu. Karena itu strategi yang paling cocok adalah menggabungkan keduanya. Contohnya misalkan menghadirkan menu yang bercita rasa Indonesia. McDonald's kan misalkan ada menu fried chicken. Nah, dari McDonald's
itu kan biasanya sausnya itu cuman saus tomat kayak gitu. Bisa mungkin diganti dengan citra yang lebih Indonesia seperti sambalnya itu misalkan sambal matah, sambal geprek, atau sambal terasi, dan yang lainnya gitu. Terus juga membuat konten TikTok yang mengikuti tren lokal gitu. Tren di setiap negara itu berbeda. Jadi McDonald's mungkin bisa mengikuti tren lokalnya Indonesia yang menarik dari mata konsumen Indonesia gitu. Terus juga menggunakan influencer Indonesia sebagai brand ambassador gitu. Jadi selain untuk mempromosikan, pengikutnya yang percaya kepada influencer ini akan membeli dan juga tertarik gitu dengan menu-menu di McDonald's. Terus juga mungkin bisa mengadakan promo momen khas Indonesia, misalkan kayak di bulan Ramadan atau enggak di hari kemerdekaan, tahun baru, atau enggak kalau untuk menurut saya McDonald's perlu untuk menghadiri event-event di Indonesia, misalkan event-event konser atau event-event dari mahasiswa kayak gitu, mereka sebagai kayak mengasihkan makanannya gitu, atau gak menjadi sponsor dari konser atau enggak kegiatan di event-event tersebut gitu. Jadi orang Indonesia itu lebih dekat gitu loh, karena oh ini McDonald's selalu ada di event-event ya, kayak gitu. Mungkin segitu dari saya untuk tugas 2 ini pada sesi 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.